datang. Ilmu yang bermanfaat itu selalu datang mendampingi kita. Apa masalah yang dihadapin, datanglah dia. Kita selalu gelisah atau cakap melebihi, nggak boleh ngomong tadi gini juga kan, sakit kepala, wah sakit kali, obat itu nggak mau baik-baik juga. Tanya aku sakit apa, sakit kepala, mau pecah kepala aku, tahu katanya. Yang boleh bilang mau pecah, kan udah pernah pecah kan. Allah dengar nggak itu, tahu apa nggak? Kurang ajar kali kau ya, kan itu. Ngadu pula sama orang, kenapa aku adu-adukan aku kepada sama orang, kata Allah Ta'ala. Jangan, diamlah, sabarlah. Inilah ketentuan tadi ya, suka atau tidak suka, sampai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, daripada segala awarid itu, segala bahaya yang menghalangi, yang merintangi kita itu, maka kalau itu datang, serahkan olehmu kepada Allah Ta'ala segala pekerjaanmu. Apapun cerita, serahkan sama Allah Ta'ala. Ingat, dikaji tauhid itu, semua yang kejadian ini semuanya Allah yang jadikan gitu. Nah kalau gitu serahkan sama Allah Ta'ala segala pekerjaanmu. Supaya apa? Supaya tetaplah hatimu dan istirahatlah anggotamu dan hasillah baik daripada hartamu ya. Kenapa? Karena bahwasanya segala pekerjaan itu pada akhirnya tiada kau ketahui. Ujungnya kita nggak ketahui sebenarnya kan. Kita perasaan tahu enggak. Rencana aja kita ini. Kita tentu Allah yang jadikan itu kan. Peganglah kuat-kuat itu. Apapun ceritanya. Awalnya Rintangan. Segala rintangan itu apabila datang bahaya itu kan. Kita mesti pegang tauhid. Dengar ya Ronia, fikih itu peraturan ibadah, tauhid ibadah, tasawuf penyelamat ibadah. Maksudnya yang kita apa-apa nih kaji tentang penyelamat ibadah lah. Serahkan sama Allah Ta'ala semuanya. Apapun yang terjadi Allah yang jadikan kan. Akhirnya kita nggak tahu apa ujungnya kan, nggak tahu kan. Siapa yang tahu besok? Itu bagaimana kadang-kadang orang terpesona dengan keberhasilan, kejayaan, ilmu yang tinggi segala macam, lupa dia. Situlah asal mulai sombong itu. Kenapa sombong? Kita orang kecil di bawah, orang di atas sudah. Melihat orang ke bawah kan sombong deh kan, kecil. Padahal lupa deh, yang bawahnya udah kecil apa besar? Nggak paham. Orang kalau di atas makin tinggi kan, nih orang bawah kan kecil kan. Yalah kecil lah semua itu orangnya. Nah orang di bawah dia besar apa kecil? Kecil juga. Mana dia? Nggak sadar berapa banyak nih orang kecil itu? Nggak sadar. Ya aja. Kau sombong. Sama dengan layang-layang. Nggak pernah main layang-layang nggak? Putus dari teraja. Kalau sedang enak-enak putus teraja. Coba layang-layangan tuh. Bisa dikendalikan? Ya. Tapi sekali-kali lagi udah. Nggak usah sok lah ya. Hah? Saya pernah sampaikan berulang-ulang punya. Dokter yang ahli tidak ngobati penyakit. Sebab penyakit itulah dokter ahli. Kalau ngobati penyakit bukan dokter ahli itu. Bawa anak demam dan kasihnya obat suntik segalanya udah pulanglah. Kalau dokter ahli nggak gitu. Duduk aja anak itu. Kenapa bu? Ini anak panas kelebar nggak baik-baik. Udah tengok kakinya biasanya ada luka. Oh, anda bawa pulang lah kita. Karena gara-gara luka ini dia demam. Ini Pak Nabi. Ibu tersebut sama. Nampak kita ibadah kita banyak kali ibadah kita kerjakan. Itulah sebab ujub. Datanglah ujub. Hebat aku ya. Ini ada banyak waktuku padat semuanya. Nggak macam orang. Nggak sia-sia semua. Ujub datang. Padahal semua itu ibadah yang kita lakukan kurnia Allah Ta'ala kan ya Gus ya. Nah, terus saja berdahkan diri terus. Kurniamu ya Allah. Paham ya akhirnya. Kalau nggak paham nih payah aja nih. Nah sombong pun gitu. Naik. Ya san. Buka cabang sana, buka cabang sini naik. Nah, sudahnya tinggi naik ke atas kan. Ya. Kalau kata ilmu hikmah, semakin tinggi tangga yang kau naiki, risikonya semakin besar. Kalau sudah tangga jatuh udah paling luka-luka sedikit aja. Kalau udah 15 tangga, jatuhnya gimana? Patah berdiri ya kan. Atau masuk rumah sakit.
Jadi ada tentara terjun di perkebunan Sungai Karang, terjun, heboh gempa, nggak mati, enggak deh, dari pesawat terbangnya tuh nggak mati, tapi tulang pinggulnya sampai ke dada, macam orang dipuruin gitu, mana? Bagusan mati begitu gitu. Sudah. Itu mungkin sebab orang sombong kena makin naik. Ingat kurnia Allah Ta'ala, supaya jangan sombong. Kalau udah naik ke atas, orang kecil seperti tengoknya ya kan. Lupa deh bosnya, orang di bawah tuh dia pun kecil juga. Bahkan saya pakai keker gitu, putus dari teraju. Lambai ya kan. Laga layangan pernah nggak aku? Laga layangan. Coba jadi kayak tiba orang maju. Yang ahli main layangan menang-menang aja deh. Kampenya lewong ya layangan. Palanya tak ada cerita dia pakai batu dilempar menang lewat. Nggak pakai layangan lagi ya kan. Tapi itulah persaingan ini. Apa kau merasa nggak ada saingan kau jual batok tuh? Dari paling bawah kita cerita. Banyak kan, nah itulah. Apa yang di atas jual batok banyak saingan. Batok aja beri saingan gitu kan. Tapi itu ada di dunia nih. Nah tapi kalau kau amalkan apa yang kita kaji ini, dia kesana semua jadinya. Sebelum sunat subuh itu rakaat pertama bacanya alam nasrah. Rakaat kedua alam tarakai. Itu kata Nabi, kalau itu kita bacakan sunat subuh, ayat itulah kita baca, Allah akan membedakan tangan dan kaki musuh-musuhnya. Nggak perlu kau lagi deh, serahkan sama Allah Ta'ala semuanya, nggak apa-apa ya. Sudah? Teman-teman, jangan kemana-mana, ngaji guys. Kemana-mana dulu ya. Tujuannya apa? Supaya tetaplah hatimu dan istirahatlah anggotamu dan hasillah baik pada hartamu. Karena bahwasanya segala pekerjaan itu pada akhirnya tiada kau ketahui. Nggak tahu kita kan? Yang dimaksud dengan harta yang baik ini bagaimana? Baguslah harta awak jadinya. Kalau sudah kita ikut peraturan, rezeki dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Kalau gitu salurkan menurut jalan Allah Ta'ala juga. Baiklah harta kita jadikan. Ini akibat nggak baik harta kita, kita salurkan bukan jalan Allah Ta'ala, kita ikuti. Nah, kemauan kita, nafsu kita, jangan. Kamu ada pinginnya. Nanti marah yang ngasih. Ya. Gak dikasih lagi. Itu makanya ya Heri, ini kaji ini kalau nggak kita amalkan, semuanya kita tuh masuk saya juga ya. Kalau dapat rezeki apakah kita makan gaji atau berdagang atau macam-macam lah semuanya. Munajatkan dulu, jangan simpan aja duit itu. Duit itu. Ya Allah, tunjukkanlah jalan taat dari rezeki yang kau berikan ini. Pegang duit ini. Ya tunjukkanlah jalan taat rezeki yang kau berikan ini, kuatkan aku untuk melaksanakannya. Tunjukkan pula lah jalan maksiat daripada rezeki yang kau berikan ini, kuatkan aku untuk menghindarkannya. Nah, baru kau simpan. Udah kau munajatkan luar. Nah gitu. Semuanya kayak gitu bikin. Jadilah udah nih. Kenapa kita udah serahkan sama Allah Ta'ala. Sudah. Kalau belum bilang belum aja. Terus saya tingkatkan. Enggak. Jangan ngaji sini aja. Ini udah halaman berapa ini udah? 137. Ya. Kalau kita sombong, apa doa orang di bawah? Mati dia baru tahu dia itu ya kan. Nggak ada doa yang bagus itu ya kan. Biarkan itu, ntar kan mati dia baru tahu dia. Coba kita baik aja, nggak sombong. Nah, orang pakai Allah Ta'ala itu sombong tuh. Takabur, ujub tuh pakai Allah Ta'ala. Jadi kita pakai Allah Tuhan.
kacau lah kita sendiri. Izin kan, ini dan yang kedua atas segala awal itu segala bahaya. Maksudnya ini untuk bahaya ini bahaya yang bagaimana sih? Apa saja menurut kau bahaya apa? Menurut Sandra bahaya itu apa? Ini lain-lain semua masuk bahayanya. Ada orang bahaya itu nggak ada duit. Oh, apa yang bahaya nggak? Mobil saya. Hah? Itu masing-masing sama lah gitu. Aku bahayanya ini. Takut kena pecat pun bahaya juga ya kan? Serahkan sama Allah Ta'ala. Nggak sama kita nih yang bahayanya apa ya kan? Beda-beda semua ini. Kalau orang di jalan bahaya apa? Takut tabrakan ya kan? Dan seterusnya lah. Apa bahayanya? Semuanya serahkan sama Allah Ta'ala. Tabrak mobil kata apa? Tabrak mobil kata dia tadi bahaya. Ya udah nggak usah belilah, selesai sama. Kalau itu jawabannya mudah kali, anak-anak pun banding. Takut aku kalau tabrak mobil, nggak usah beli, nggak usah latah. Itu sesuai lah, nggak apa-apa ya. Nggak ngumpulin duit, ngapa 2 mobilnya? Nggak usah kita pala-palai. Kenapa? Jalan. Dia nggak apa-apa ngumpulin duit kok, 2 mobilnya. Kita tukar-tukar aja mobilnya. Ntar merah, ntar hitamnya. Kalau kita nggak beli Sandra, kita nggak takut tabrakan. Kalau kau beli takut tabrakan, lecet pun takut ya. Takut kali sih mobilnya. Karena kau beli, ajak paling mengeluarkan duitnya ya kan. Harus jangan sampai lecet. Kalau nggak beli, kan ada tabak-tabak itulah. Serahkan sama yang punya ya. Betul, sorry. Makanya kau berani aja dah. Kalau tabrakan dah apa ya serahkan sama yang punya. Dah. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun itu. Di sinilah salahnya kita tidak mau menserahkan diri sama Allah Ta'ala. Paham kau kan nih? Nah, itulah salahnya. Coba kita serah diri sama Allah Ta'ala. Itu satu. Dan itu yang sering saya sampaikan, waktu ini 3 hari aja. Kalau nggak kita pegang 3 hari ini, aduh, cepat kali tua. Boros sekali pakai anggota badannya. Marah Allah Ta'ala. Boros sekali. Semalam nggak terulang lagi padahal. Besok kita nggak tahu. Itu yang kita pikir dua-dua tuh. Tepat kali tuanya tuh. Makanya kalau lagi ngaji, apa mana senyum gue itu? Itu sebelum ngaji itu yang saya buat, Ustaz. Nah, itulah peganglah kuat. Yang semalam nggak akan terulang lagi, besok kita tidak tahu. Apalagi sekarang, nikmat jadinya. Kenapa orang cepat kali tua, boros sekali pemakaian badannya? Kenapa? Megang dua-dua tadi ya. Kalau terkait yang lalu ya, ya San. Kalau misalnya ada warung es itu apa nggak bisa aku beli ya kan gitu. Nggak ada gunanya lagi udah ya kan. Besok tahu? Nggak tahu. Mana nikmatilah sekarang. Apa yang kau nikmati sekarang nih? Ini kita ingat ngaji tasawuf nih. Apa yang kau nikmati ya? Terutama CPI ya. Musaran kesalahan tak saya sampaikan. Apa yang kau nikmati sekarang saat sekarang? Ngaji, udah. Gak usah lama-lama kami. Saya nggak sabar nunggu orang lama-lama. Kita berhadapan bercakap gini. Nikmatilah itu. Besok walau alam kita nggak tahu. Nah begitulah orang kalau punya istri. Begitulah orang kalau di hadapan makanan. Nikmati sekarang. Apapun. Karena ketentuan Allah Ta'ala yang jadikan ya jalan. Orang merah kambing sore masuk kandang keluar kandang biasa kan. Sejak berapa hari keluar masuk kulkas bukan kandang. Nah tahu deh. Orang merah kambing masuk kandang besok keluarin. Biasa dia kambingnya masuk kulkas. Gak dimasak besok keluar lagi. Enggak masuk juga masuk balik. Ini deh orangnya. Untuk besok gitu Ustaz. Untuk besok masukkan balik. Enggak percaya biasa percaya. Tanya lah, berapa kali keluar masuk kambing itu ya? Ada 3 kali. Nah, rupanya kalau nggak rezeki kita nggak sampai. Orang daring yang diakan di situ di pasar berapa tuh? Muka masjid apa suara itu ya kan? Nah, tanda 600 ya. Sate domba muda ada kan? Nah, tinggal makan aja kok heboh kali. Masukkan kulkas, keluarkan. Asik tutup aja dia. Kalau tahu gini Pak, nggak mau berkedinginan dan masa tidak juga. Udah.
Nggak nikmat jadinya hidup ini. Ya, Pak Naif ya. Padahal hidup ini kalau kita pelajari betul-betul kaji ini, hidup semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Kalau belum dapat, belum duduk kajinya, belum duduk kan. Itu mengasih masyarakat saya marah. Ini orang ngaji ya, apalagi model saya kayak gini lah, nggak mau belakang-belakang aja. Makan kau dulu san, nggak mau dia pulang dah. Kau nggak tahu ya bahayanya. Kalau taruh orang makan, nggak kita mau nanti Allah Ta'ala akan melaporkan selama seminggu. Bukan nggak ada duit, bukan nggak ada makan, ada makanan ada, duit ada, nggak kasih Allah makan. Benar dia. Yang kau bawa lontong ke rumah tuh, marah ya, tidak penyakit kau, makanlah. Dan saya bilang nggak percaya ada yang Seminggu Allah telah melaporkannya. Karena belum duduk gaji, aku jadi dia, dan jadi aku gitu. Kalau itu sudah duduk kita enaknya ngamalkannya. Bila ada saudara kita menawari makanan itu, kita kan menolong dia. Nah, terus Jadi yang saya bilang tadi dilaporkan dalam seminggu itu dalam segi apa? Apakah dia tidak menikmati berkamar? nggak makan dia, nggak makan. Duit ada, makanan nggak akan. Bisa ditarik tuang seleranya, bisa pahitnya mulutnya pahit segala macam, nggak makan. Itulah balasannya. Jangan. Jadi bisa kali seperti kena sariawan atau kasih cara makan. Suka hati Allah Ta'ala lah, tak dikasih makan sebenarnya. Gini, sebenarnya kaji mudah kali. Aku jadi dia, dia jadi aku. Kalau kau jadi akan makan, makanlah, dah, nih kau bawa makan. Kau nggak dimakan ya, marah nggak kau? Dari segi apa marah Ustaz? Marah lah. Tidak menghargai Ustaz. Apalagi Allah Ta'ala yang ngasih rezeki. Itu kan hakikatnya Allah Ta'ala kembalikan. Allah Ta'ala yang ngasihkan dengan kita sebagai wakil. Biar duduk siasa nih, capek-capek aja ngaji di rumah nggak duduk. Dia wakilnya itu san, bukan dia. Dia beli lontong. Ini kok cerita sama orang ngelalan ludah nih orangnya. Lontong kanjal, pakai mie, pakai bumbu kacang. Nah dia ikut makan. Terus kalau kita udah nyiapin makanan, orang jadi datang, dia nggak datang tuh udah no. Nah, lain lagi masalah. Itu lain lagi masalah. Macam tadi kejadiannya kan keluar masuk kambing. tak ada rezeki di situ aduh. Salah, bawanya kemari. Jangan sama kulkasnya. Isinya aja, nggak bisa capek. Wah, ada pada payah hidat, bawa kemari kambingnya. Ini udah saya bikin, kayak gini udah saya bikin. Cuman majelisnya nggak cocok orangnya nih, payah orangnya. Saya bawa kemana? Ke Siantar, jauh Siantar, ke Karanganyar. 1 ekor kambing saya beli. Nah, itu Siantar ikut lah itu, masih ikut lah itu. Nah, potong langsung. Yang motong yang mandi lah kan. Yang nyucui ya kan. Perempuan langsung kan. Dah gantian naik kok, kalau lagi pas. Saya atur semua itu. Udah sambil mandi, makan sate enak nggak aja. Wah enak. 1 ekor potong. Nikmatilah nih. Nah, yang mandi. Yang suami istri pun nggak saran dia macam pecewean aja lah dua-dua tuh. Nikmatilah betul-betul saya. Yang bakar, yang ngat. Kalau kalian bagian pun agak mana ya? Saya nengok aja sampai yang orang tua nanya, Pak ini siapa? Anak semua? Iya anak saya semuanya nih saya bilang. Banyak kali anak, iya saya bilang. Yang ngipas juga. Ingat kau? Kita ke perapat tuh kata Pak siapa? Siapa? PD ngipas itu. Kan yang lain aja kan? Nikmat nggak aku rasa itu? Gitu Jal, bukan masukan kulkas. Oke. Minta tolong dia. Masa we. Nah, situlah waktu merasakannya itu enaknya tuh. Yang mandi setelah mandi ya, mana masa udah gantian. Saya bilang. Yang bakar turun mandi. Sampai saya gitu dia tuh. Saya duduk aja minum kopi, saya tengok ini aja gitu. Baru tuh mandi. Batin saya sedangkan nengoknya, waktu menikmati. Kan enak kan jalan kan? Walaupun si kita bawa, walaupun si tidak bawa lontong, kau enak nggak nengok kami yang makan tuh? Nengok si Hasan keluar tuh ada. Biar saya tunggu. Mas senjauh. Hah? Mas senjauhnya. Malas jawabnya, bagus lah. Nah kalau kau jawab pencari penyakit dia aja udah.
lawan guru pula ya. Dan itu kita semua. Enak susah pulang itu Ustaz. Kalau dalam ilmu, Kali ada saya Ustaz. hah? Kan mesti kali ada saya pula ada bawa makanan tuh. Bukan, ini kita ngaji. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin itu katanya Allah akan melaparkannya, jangan tolak makanan. Aku udah kenyang kali, nggak akan pecah perut kalau makan satu suap ya. Share yang dimatinya. Jadi Ustaz, kalau yang disuguhkan itu kita nggak suka gimana Ustaz? Nah, Kalau disuguhkan kita nggak suka ya. nggak suka. Apalah contohnya? Jangan buat-buat. Jangan cari-cari pertanyaan yang bikin susah orang ya kan. Ya dibatasi. Saya nggak suka lele. Dah. Terus gimana? Di wujud lele itu dari kepala sampai kaki sampai buntutnya nggak ada yang suka. Enggak. Emang nggak suka lele. Si Jalil lebih parah, nggak suka, megang pun nggak suka deh. Betul. Ya iya, teman kita kalau lanjut megang pun nggak suka. Belut. Paling tidak senang yang ngasih. Nasi. Alhamdulillah saya ini memang dari dulu nggak suka saya ini lihat. Kalau orang enak kali pada lihat, tapi saya nggak bisa, gimana? Senang orang yang ngasih. Dia kita diam aja. Enggak mau lah. Jangan gitu. Bilanglah bahwa kita nggak suka. Kan hilang marah orang jahat Pak Nabi kan. Nah itu jangan disumpahi orang, biar kau tahankan ya minggu kau lapar kau, jangan. Sedih Pak. Biar aja. Dia sudah diiktirkan bahwa saya itu guru dan orang tuanya gitu. Nah ini cakap orang tua. Iya Ustaz. Ada kawan lagi. Jadi kemarin dia bidang lele juga. Jadi dengan cara dia tidak suka lele tadi, dikasih sama kawannya itu, misalnya dia makan sudah bayar, lele itu dengan saya, dia minta telur di barter, boleh Ustaz? Cara bolehnya boleh aja, tapi yang ngasih itu bagaimana? Tujuan untuk siapa sih? Makanya kalau kemarin pun kau nggak usah bawa lele, udah tahu kan sih, jangan nggak suka. Lele nggak usah kau bawa kemari. Iya jadi Ustaz, untuk menjawab yang tidak ada sukaan tadi, dia tidak suka lele itu, tapi dia menukar dengan telur dia. Itu kembalikan ke niatnya juga Ustaz. Bagus. Kalau telur puyuh kau bawa kemari semuanya suka nih. Tuh apa kau jalan berapa tahun jual telur puyuh nggak pernah kau bawa kemari ya kan? Ih seru sekali Bapak. Emang gitu saya main dulu seorangnya emang. Mana? Benung seri. Batok pula mau kau bawa. Jangan. Hasil dari batok boleh ya kan? Udah ya dulu ya Kurnia ya. Tanggung gak ada terus lah, nggak apa-apa ya. Ini Ustaz. Jadi biar nanti istilahnya jelas macam mana nanti mengalihkan Ustaz. Iya. Niat dia kan memang dia tidak suka. Tapi karena kita menolong kawan, oke nggak apa-apa lah kita kasih lele dia kita makan, telur saya kasih dia. Jadi kan sama-sama dimakan juga. Ya boleh. Kira menolong apa gitu. Iya nolong. Sebenarnya tadi udah saya jawab kan. Jangan sesinggung hati kawan. Saya nggak suka lele dari dulu nggak suka kan lele ini gitu kan. Jangan marah lah, bukan apa. Memang enak kali kata orang kan lele, tapi saya nggak suka. Kalau saya makan juga jadi mudah sama saya nanti. Marah kok nggak gitu? Kan nggak jadinya kan. Nah itu. Jadi mudah sama saya. Kalau mudah jadi haram jadinya kan. Jadi musilat dalam agama itu ada. Kenapa kita cari yang payah kalau ada yang mudah? Padahal ujungnya akhirnya tiada kau ketahui kok. Allah Ta'ala yang tahu. Masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini apapun, kita nggak tahu akhirnya. Allah Ta'ala yang tahu ya. Dan yang ketiga daripada segala awarid itu datang segala kodok Allah Ta'ala dan takdirnya. Ini yang selalu juga kita kaji ya. Bahwasanya takdir Allah Ta'ala ini suka atau tidak suka sampai sangka baik sama Allah Ta'ala. Oke, kalau kita Allah kasih akal kita untuk berpikir, maka sangka baik aja Allah Ta'ala. Walau minta datang yang tak suka kita, sangka baik aja lah. Dipaksa sangka baik ini? Tidak.
Kenapa kita sangka baik sama Allah Ta'ala? Karena dia maha mengetahui. Kita nggak tahu kan? Sangka baik aja lah. Jadi kalau kita sangka baik sama Allah Ta'ala, baik dapat sama kita. Kalau sangka buruk, buruk jadi. Juga kalau kita sedih dengan satu takdir itu termasuk dari itu. Kalau kita sedih, sesuatu yang datang yang nggak suka kita, Nggak suka ya. tak suka, apakah termasuk takdir? Nggak ridho lah. Itu mah nggak dicontohkan waktu kematian. Itu paling mudah. Contoh kalau ada meninggal, seseorang meninggal, nggak ada alasan kita untuk tidak sabar kan? Dulu lah kan gitu. Bisa kita sabar situ, kenapa? Tak bisa tidak. Tak ada alasan kita tidak sabar. Nggak bisa, dia terus datang, Pak. Terus datang. Nah ini jangan bertanya aja ya. Nggak dia makan capek juga nerakanya. Dia terus saja datang. Yang datang itu siapa? Allah Ta'ala. Serahkan baik Allah Ta'ala. Kan kaji kita nih. Ilmu tasawuf itu ilmu batin, ya, kaji diri. Terus saja datang yang tak suka tadi. Maka munajat ke Tuhan. Dari mana nih? Keterangan Al-Quran lah. Ya Allah, terus saja datang nggak suka bikin sedih aku nih. Kan kau yang jadikan itu cara munajatnya. Tapi kata ada hadis Nabi bilang, hati boleh bersedih, air mata boleh mengalir, tapi mulut tak boleh bicara. Terus kan di situ boleh gitu. Boleh bersedih? Boleh ada di situ. Ya boleh. Nabi pun nangis juga pun. Tapi tak boleh bicara. Tak boleh diungkapkan. Rasul melarang orang menangis kalau ada kematian. Tapi waktu cucu meninggal nangis juga dia. Berusaha, ya Rasul, tapi kalau orang yang nangis boleh lah, ngeratap jangan kan. Tapi bilang nggak pedih, sedih lah. Tapi kalau kita balikkan kepada Allah Ta'ala, kembali ke Allah Ta'ala, kita nggak tahu. Pedih kali kurasa ini, saya datang aja ini. Itu kan kau yang jadikan. Cuman jangan kayak macam saya ini lah ngomongnya ya, pelan-pelan lah ngomong sama Allah Ta'ala. Beradab lah. Cabutlah rasa sedih di hatiku nih ya Allah. Tersiksa aku karenanya. Gitu. Apapun masalah yang sedang kita hadapin, karena ujung kita nggak tahu kan. Ketentuan Allah tadi suka atau tidak suka sampai. Walaupun saya ngomong ini pun saya pun berdebar-debar nih biar tahu aja kalian. Jadi apa yang di hati saya pun saya keluarkan juga. Nah, kau pandai ngomong aja kan, aku rasakan ini. Maka ilmu itu juga ada balik datang. Ilmu yang bermanfaat itu selalu datang mendampingi kita. Apa masalah yang dihadapin? Datanglah dia. Kita selalu gelisah atau cakap lebih tinggal boleh ngomong tadi gini juga kan, sakit kepala Pak, sakit kali, obat ini nggak mau baik-baik juga. Tanya aku sakit apa? Kok sakit kepala, mau pecah kepala aku, tahu katanya. Yang boleh bilang mau pecah, kan udah pernah pecah kan? Allah dengar nggak itu? Tahu apa nggak? Kurang ajar kali kau ya, kan itu. Ngadu pula sama orang. Kenapa aku adu-adukan aku kepada sama orang, kata Allah Ta'ala. Jangan. Diamlah, sabarlah. Inilah ketentuan tadi ya. Suka atau tidak suka, sampai. Cuman kita sangka baik sama Allah Ta'ala, walaupun nggak suka. Kenapa sangka baik? Karena Allah Maha mengetahui, dia yang tahunya. Nggak baik aja lah. Supaya baik datang sama kita. Kalau sangka buruk, buruk jadinya. Kalau ada yang belum paham, tanyalah, jangan diam aja. Kalau nggak paham, kita nggak mau bertanya, apa yang mau kita amalkan? Orang sama-samanya kita ini. Saat sekarang ini baru bertauhid, saat sekarang pun bersyariat, saat sekarang bertasawuf. Tiga-tiga ilmu sedang berjalan lah ini sekarang ini. Kalau yang paham, fikihnya peraturan ibadah ngaji kan? Apa hukum ngaji ini? Wajib. Nah, yang mendapatkan ilmu dari Allah Ta'ala, suka hati Allah Ta'ala, siapa yang diberikannya, siapa yang berhajat. Berapa persennya sudah tentukan Tuhan semuanya ini masing-masing. Ada yang dapat 100%, ada 90, 80 ya. Ada yang nggak dapat apapun ya kan. Masih mikirin bato aja, dapat ilmunya? Nggak ada, bato lain dapat. Atau daripada suntuk di rumah, nggak suntuk lah dia ngaji. Itulah dapat. Biar aku ngaji, supaya bilang orang aku ngaji, dibilang orang lah dia. Oh dia terus ngaji, dapatnya itu loh dapatnya. Nah, di mana sih kita tasawuf lah, makanya sangat baik kita sama Allah Ta'ala ya. Saya bukan ngomong asal jadi aja. Kalian jadi saksinya dan kalian bisa buktikan. Pak Anak pun saya bilang ya kan. Ini yang hadir seperti ahli surga semua ini.
Sampai anak cerita lah, kalau cerita kadang duduk aja, membawa cerita juga orang cuma anak, ada riwayat, mau duduk deh kaji kan. Nah saya riwayat lagi balik. Istri kau ngaji Nurman? Ngaji? Ada itu aja ceritanya. Ada seorang, orang kita tahu tadi ya, seorang perempuan yang sangat cantik. Kalau kita mengetahui ukuran perempuan itu cantik apa tidak, perempuan bilang cantik. Kalau laki cantik aja semuanya itu, ya aja. Ada perempuan cantik, sampai perempuan nengoknya begini, perempuan yang nengok, ih cantik kali ya. Cantik lah itu, udah nggak usah ragu lagi tuh. Kalau laki, cantik, mulus saya itu, apalagi saya suruh nengok cantik aja dah. Udah, laki-laki pun gitu, ganteng. Siapa yang bilang ganteng? Laki-laki. Kalau perempuan ganteng aja tuh, enggak. Itu ukuran cantik. Jadi, yang cantik jelita tadi nih, orang jodoh tangan Allah Ta'ala ya. Langkah rezeki petuan mau di tangan Allah Ta'ala. Nikah sama laki-laki yang sangat jelek. Sangat jelek laki-laki ini. Jangan kepada perempuan. Laki-laki pun tak mau nengoknya. Nggak mau tumbak nina, terus parah jeleknya. Kan parah kan? Tapi urusan nikah Allah Ta'ala. Perempuan yang sangat cantik tadi nikah sama laki-laki yang sangat jelek. Begitu jeleknya nggak mau tumbak nina. Saya duduk di angkot, di depan saya ada laki-laki. Dia megang koran, digini-ginikan aja mukanya. Dia suka membaca tidak begini. Sekali jatuh tangannya, rupanya nggak ada hidungnya aja. Waduh, begini saya nong. Nggak ada hidungnya, bulat aja, kopong aja gitu. Itu yang saya masih. Ya, tumbak nina pun nggak mau nengoknya, ngeri orangnya. Nggak ada, ini lompong tuh ke dalam. Apa tuh digini-gini kan aja. Udah nikah. Sebab perempuan yang sangat cantik tadi, bersama Allah Ta'ala ya. Jadi si laki-laki tadi, kalaupun makan sama, tetap makan berjemaah juga. Laki-laki ini nggak makan, nengok istrinya aja. Makanlah bang, udahlah, abang nak kau aja kan nyang abang ya kan. Makanlah. Abang rupanya nggak syukur dapat aku kata. Kata si perempuan nih, apa jawab laki-laki? Masa kau bilang syukur kali lah punya ya kan. Begitu cantik syukur kali lah punya. Kita bang sama-sama masuk surga dua-dua kata si istri. Kan kau bilang gitu, dari mana kau itu enggak? Itu rahasia Allah Ta'ala itu. Enggak, aku yakin masuk surga kita dua-dua bang kata. Karena surga itu diuntukkan orang yang syukur dan sabar kan. Abang syukur nggak sama aku? Sabar. Aku sabar nggak tapi abang bang. Apakah masuk surga dua-dua? Masuk surga. Nah ini mau saya bilang berani lah. Surga, orang surga semuanya ini. Nabi yang bilang kok. Udah. Si perempuan sabar ngadepi laki yang kayak gitu ya. Laki-laki nggak usah tanya lagi lah ya kan. Kata Nabi, surga itu untuk orang yang syukur dan sabar. Nah, pengen masuk surga, sabar. Sabarlah dulu. Sudah. Nah, untunglah siapa yang bawa istri yang ngaji ya kan. Itu pun kalau istri bangsa nggak tidur, kalau tidur percuma juga. Tidur udah gini. Kalau dia dengar, nah syukur alhamdulillah. Kenapa? Kenapa dia syukur alhamdulillah? Karena lakinya nggak kayak gitu kan. Nggak ada istri kayak gitu lakinya. Ini mau tumbak nina semua nih kan. Apalagi nak usahasan ganteng itu suka itu kan. Ya senyum dari orang Melayu itu. Ya iya apa saudara. Jadi jangan kan perbuat kami aja kalau nengok kamu, tapi istri gak ikut kan? Istri kok gak ikut? Ikut juga? Orang nggak jadi lah. Kalau istri bilang ganteng aja, laki-laki bilang ganteng, baru betul-betul ganteng ya. Dah. Jadi si perempuan ini bersyukur para istri ini nengok kita kayak gini nih. Karena laki-laki masih mau nengok tuan ini, apalagi perempuan gitu kan. Syukurlah dia jadi. Nah kita pun gitu. Syukurlah kita dapat istri nggak cantik kali, biasa-biasa aja ya kan. Kok cantik kali nggak bisa kerja, Wak. Itu makanya Nabi Sis dikawinkan bidadari, bilang sama Jibril, ya Jibril bawa lagi ke surga. Nggak ampun. Udah syukur lah kita gitu aja, biasa aja ya. Kalau nggak bisa kerja, Wak.
Dan yang ketiga, daripada segala awarid itu datang segala kodok Allah Ta'ala dan takdirnya. Maka kalau begitu ridho olehmu akan dia. Tujuannya apa? Supaya selesailah engkau kepada ibadah. Karena orang yang tiada ridho akan kodok dan takdir itu durhaka, duka cita ya. Orang yang tiada ridho akan kodok dan takdirnya itu duka cita, iya. Maka tiada hasillah baginya ibadah. Dan karena orang yang benci akan kodok itu dimurkai Allah Ta'ala akan dia. Telah mengadulah setengah anbiya akan setengahnya daripada yang dijanjikannya kepada Allah Ta'ala. Maka diwahyukan kepadanya, engkau adukan kepadaku, padahal engkau tiada patut dengan, padahal aku kata Allah Ta'ala tiada patut dicela. Kata Allah Ta'ala, aku tak patut untuk dicela. Maka mengapa engkau marahkan kodoku? Kenapa engkau marahkan kodoku? Padahal aku tak patut untuk dicela, kata Allah Ta'ala atasmu. Engkau kehendak bahwa aku ubahkan akan dunia karenamu. Itu mau kau, kata Allah Ta'ala ya. Nah, ini teguran bagi kita ya. Engkau kehendak bahwa aku ubahkanlah dunia karenamu, atau aku ubahkanlah sebabmu, maka aku hukumkan akan barang yang engkau kehendak, padahal tiada atasmu yang ku kehendaki, dan barang kau kasih tiada ada barang yang ku kasih. Maka demi kemuliaanku, sampai bersumpah Allah Ta'ala ya, maka demi kemuliaanku bersumpahlah aku, kata Allah Ta'ala, jika berulang-ulang pekerjaan ini di dalam dadamu sekali lagi, saya ku tanggalkan daripadamu pakaian nubuah, ku tanggalkan pakaian kenabian, tinggal itu ya. Dan lagi aku masukkan akan kau di dalam neraka. Dan tiada hiraukan mana ridho itu, meninggalkan benci pada barang yang ditakdirkannya. Itulah jawabannya tadi. Janganlah ya. Sedih bolehlah, biasalah sedih ya. Namanya manusia ya. Dan mana benci itu engkau sebutkan barang yang tiada ditakdirkan itu ialah yang baik bagimu. Kita rasa itu yang baik, tidak, Allah lebih tahu ya mana yang terbaik sama kita. Aku ujungnya sangat baik sama Allah Ta'ala. Itulah dia ujungnya ya. Yang tak baik ini semua sama ini. Kalau ada nggak paham tanya ya, makanya jangan marah. Kalau secara ilmu tauhidnya, ketentuan Allah Ta'ala ini suka atau tidak suka sampai. Nah yang nggak suka sampai kita datang, sabarlah. Kita cari protes, cari penyakit aja ya. Kalau kau ngatur aku Allah Ta'ala, apa kau pikir kerubah nih semuanya nih? Nangis-nangis tengah malam bangun minta doa sama Allah Ta'ala. Apa kau pikir kerubah? Enggak. Kau sampai doa aja syukur alhamdulillah. Bisa aja kita berdoa sama Allah Ta'ala syukur alhamdulillah. Kenapa? Ada yang dengarkan doa kita ya. Nah, mana ya lah itu kalau kayak gitu dah. Nggak open lagi kita, mau mabul-mabul nggak ada urusan. Kalau udah sampai sana gajinya. Nah kalau nggak paham tanya lah. Jadi kalau kita minta ganti itu kan memang ganti. Nah, minta ganti kita dengan tidak suka yang dijadikan Allah Ta'ala. Boleh. Tetap kita dikatakan yang ridho loh. Ridho. Tugas kita sehari kan jalan. Itu yang dikatakan Rabitul Adawiyah itu siapa? Zulaiha. Kalau memang nggak kau jadikan aku Yusuf, ya buat taburlah di hatiku nih, tersisa aku karenanya. Semakin dia gitu, semakin rindu sama Nabi Yusuf. Gembira ya, alhamdulillah pasti jadi ya gitu. Nggak ragu lagi, pasti jadi. Tapi kapan jadinya? Udah nenek-nenek. Kita selalu kalau minta mau kontan. Tanyalah diri sendiri, apakah aku sudah kontan? Langsung kerja perintah Allah Ta'ala ini? Jawablah sendiri. Jadi kalau kaji sedikit, tapi tak diamalkan, situ-situ aja lah, kita nggak naik kelas ya kan. Jadi dia dendam. Makanya bangun tengah malam dapat rezeki, dapat rahmat dari Allah Ta'ala, bisa bangun tengah malam, bisa sembahyang 2 rakaat, pujilah Allah Ta'ala. Luar biasa itu ya.
Kalaupun terapi penyakit, mungkin itu mungkin semangat kita. Sehatkan badan itu, bangun tengah malam itu. Sudah? Jadi sini aku tanggalkan daripadamu pakaian nabimu dan Pakaian nubuah, pakaian kenabian, tanggalkan. Iya. Sini awal cerita dengan manusia atau nabi ya? Nabi, para nabi. Maka makin tinggi ilmu seorang, makin tinggi cobaannya. Ini kita dicoba juga kita ini semua. Semua kita dicoba. Kita itu maksud saya juga ya kan. Ya. Saya udah mau pulang aja tadi dah. Lama kali sih jalan, pulang aja lah bagus sana. Naik kereta juga ujungnya saya bikin. Itu tadi itu. Lama. Telepon dia. Enggak jelas saya nunggu juga di luar ya kan. Udah. Itu Nabi Yunus setelah nikah itu gara-gara tinggi belum diperintahkan. Tinggalkannya umat. Terus sejarahnya. Bandel-bandel kali udah tinggalkannya. Masuk ke perut ikan 40 hari ya kan, telan ikan. Jangan. Ini ngaji-ngaji maju aja lah terus ya. Kesempatan ke masyarakat terbuka lebar. Nanti rugi kita. Jadi bisa ngaji-ngaji aja lah. Sekali kita tidak ngaji, berapa banyak kerugian yang nggak kita dapatkan. Kerugian yang kita dapatkan kalau nggak ngaji sekali aja. Ini kadang-kadang mau dibilang juga balik macam anak-anak kasih tahu ya kan. Salaman aja dengan orang berilmu ini diharamkan masuk neraka. Kalau orang masuk neraka kemana? Surga. Tiap hari kalau kita ngaji kita berdoa sama Rasul, baca Fatihah sama Rasul, baca Fatihah sama orang tua kita, dua guru-guru kita. Tuh. Kalau nggak ngaji baca apa enggak? Hadir di pengajian ini nggak pakai kitab, duduk aja padahal. Tidur pun nggak perlu. Tidur. Itu lebih baik pada menjari 1000 orang sakit, 1000 mayat. Takjiah, gitu. Duduk aja. Itulah hebat ilmu ini. Itulah yang kita kerugian kita kalau nggak ngaji. Ngaji aja lah. Sedangkan ngaji pun nanti menyesal juga kata Nabi. Semua manusia itu merasa merugi. Demi masa ya, manusia itu rugi. Yang orang ibadah Rasulullah iya rugi juga. Kok rugi? Kurang banyak. Terasa kurang. Sekarang enggak ada, cukup lah ya, seminggu sekali cukup lah ya kan. Ketawa. Kalau makan mus 21 kali seminggu. Ngaji seminggu sekali aja. Padahal 2 santapan rohani, santapan jasmani. Santapan jasmaninya berapa kali? Sarapan, makan siang, makan malam 3 kali. Kali 7 berapa? 21. Ngajinya berapa seminggu? Sekali. Cocok enggak? Tanya sendiri jawab. Jadi kalau mau makan juga, mau 3 kali juga, bilang sama diri ya. Ngaji kok 3 kali juga lah ya kan. Sudah. Nah, namun syariat kan daam kau beli juga lah minum jamu siput apa standar jamu kurus itu ya. Tapi sebenarnya ya, kalau mau kurus nggak usah makan, nggak kurus lah. Sebenarnya gampang kan, bertukar saran kami sama Bang Jul. Nah. Dia mau minum. Bisa sebenarnya. Rumah dulu. Minum jamu. Wah, itu. Nanti siapa aja kita bicara ya. Lama-lama geram juga udah deh malu. Kasih tahu nggak mau. Mudah kali pulang gemuk padahal. Sampai mana tadi kaji kita? Apa ada? Bingung juga lari juga. Kata Allah, apa mesti kurubah dunia ini gara-gara kau minta kan? Tidak. Ditanggalkan daripada Tanggalkan nanti pakai nubuah itu. Dan lagi aku masukkan akan di kau dalam neraka kata Allah. Pada kita kau seperti tingkah itu maka Nabi Zakaria lari dikejar kaum yang mau dibunuh. Masuk dia datang pohon kayu yang besar itu dibuka. Masuk ke kamar dia. Tap tutup. Maksudnya mau kayak itu. Kok bisa hilang nih kemana? Cari sebuah orang nyari nggak dapat. Datang iblis dalam pokok kayu itu dia. Oh iya, digergaji orang tuh dari atas. Rek sampai kena kepalanya kan. Begitu kena, aduh deh. Sekali lagi kau bilang aduh cabut kenabian kau. Itulah para rasul. Kan tanggung.
Sekali kau bilang aduh aja, cabut. Nggak boleh kan? Terima kau doa Allah Ta'ala itu. Padahal kalau dia diam aja, nggak jadi budak sama dia. Contohnya Nabi Ibrahim. Kita dilemparkan Nabi Ibrahim, turunlah ke api yang 40 meter tingginya itu, besarnya. Datanglah Jibril. Gimana? Perlu kau bantu biar pasti mati sama api ini, gitu kan? Enggak ada. Nabi Ibrahim. Datang Israel, semua mau nolong. Enggak usah, biar aja. Nah, kalau kau nggak mau ditolong, minta sama Allah Ta'ala. Doalah sama Allah Ta'ala, kau supaya berlihat. Kau nggak dia apa-apa api ini, jangan mudah sama kau. Biar aja orang dia bikinnya kau tuh. Tapi kita jangan ya. Udah tahu kereta api bunyi bukan main. Oh, nah, biar aja nggak apa-apa. Padam lah itu. Nabi Ibrahim enggak, biar aja. Apa kata Allah Ta'ala? Karena dia betul-betul berserah di sama Allah Ta'ala. Ini kaji kita ini. Dan dia benar-benar berserah sama Allah Ta'ala. Apa kata Allah sama api itu? Ya api dingin kok ya, jangan panas kok. Sehingga peluru rumahnya pun nggak terbakar. Enggak. Nah itu. Kurang macam mana kita nikmatnya ini? Luar biasa nikmatnya. Ngaji, bisa ngaji nih, luar biasa nih. Bagi orang merasakannya ya. Kalau kita nak zahirnya duduk di rumah siasan ya kita nih. Tapi kalau kata Nabi duduk di taman surga. Ini taman surga atau di dunia nih? Di majelis pengajian, majelis zikir itu taman surga. Kata Nabi. Kalau syariat taman di rumah siasan lah ya kan. Dan tiada hiraukan makna ridho itu, meninggalkan benci pada barang yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Tinggalkan mana benci itu ya. Dan mana benci itu engkau sebutkan barang yang tiada ditakdirkan itu ialah yang baik. Enggak, Allah lebih tahu ya. Nah udah ya, ini sampai sini lagi kita ya, bermula ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.